Oh, kon ini. borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Seneng banget. Ini orang seneng banget. Aduh, ini kan namanya mempermalukan di depan banyak orang, kawan. Gitu. Dan orang di sampingnya itu kayaknya kegirangan banget itu. Niken ini ya, Niken ya. 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Oh, ini kan akhirnya kan dibandingkan. Joget ya Mas. Gak usah bakulan. Ini seorang penyanyi loh, ini seorang penyanyi. Tolong ya. Gak usah bakulan. Akhirnya Mas. diborong. Sayang aku. RI 1. Ini sudah banyak kegirangan. Balawi neo PKI, neo Yahudi, neo teroris, reuni kena prank, pribumi jadi mukibin, mengharap kafling surga. Ada yang bikin ngakak nyikik lo guys. Dikiranya Pak Prabowo yang datang, gak taunya dari pihak kepolisian diimbau segera membubarkan diri. Karena izinnya tanggal 2 pagi, dari malam sudah gunakan area publik Monas di hari sibuk kerja pula, ganggu banget kan guys. Gak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Masih banyak tempat itu. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkaki nafkahnya. Muhammad Rizik Syihab bersama Front Pembela Islam dengan pengikut Ahmadiyah. Jawab yang jujur. Siang hari ini Rasulullah hadir. Siang hari ini Rasulullah hadir. Sore hari ini Nabi hadir, Bu. Sore hari Ini dong. Ini lagu terbaru. Karya-karya Raden Panji Ingsun, cari-cari makan palsu, cari cara makan palsu. Ini real ya. Cari uang, nipu orang, pemalsu makam kaum imigran, nasab jadi dagangan. Di negeri orang jadi majikan, politik perbudakan, cari uang nipu orang, pribumi yang jadi korban, komunis Yaman Selatan menjajah dan jadi setan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabat AA DJ dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa kawan, kita akan putarkan video-video kiriman netizen ya, terkait hal-hal yang baru terkait acara Toa Satu Toa. Namun sebelumnya ada beberapa video yang perlu kita reaction ya. Oke, agar tidak terlalu berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Cekidot. Ini Gus Miftah. Anda tahu ini siapa serius yang apa digendong sama editan? si Buta dari Gua Hantu? Sekarang jualan es teh. Maksudnya? Jualan es teh. Oh, kon ini. borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Seneng banget. Ini orang seneng banget. Ini maksudnya gimana? Orang jual es, kemudian penonton banyak yang meneriaki, suruh Gus Miftah ini untuk memborongnya. Akhirnya Gus Miftah ini bertanya, masih ada nggak es tehnya? Namun ya ini kayaknya dibully ya kayaknya. Diborongnya tidak, ini dibully. Dolen dhisik, engko lak rong payu. Seneng banget ya. Takdir.
gitu. Gimana ya? Sebetulnya kalau itu dilakukan seorang pelawak, lelucon, itu masih sah-sah saja karena memang tugas seorang public figure yang basicnya dia seorang pelawak memang kental sekali dengan bulian-bulian. Tetapi kalau itu berangkatnya dari seorang yang dikenal sebagai Gus, dikenal sebagai sosok penceramah, ini sangat tidak etis sekali kawan. Karena apa? Karena ada bahasa gobloknya, ada buliannya juga. Ini kan namanya mempermalukan di depan banyak orang kawan. Dan orang di sampingnya itu kayaknya kegirangan banget itu. Artinya orang ini menari-nari di atas kemaluan orang. Ya maksudnya orang sedang ditertawain banyak orang, justru dia senang sekali. Wah ini nggak beres ini. Nah, ini siapa? Sini. Niken ini ya, Niken. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Oke. Semuanya Oh boleh ini kan ambil itu akhirnya ya. Yang kan mau ambil dibandingkan. Ini seorang penyanyi loh, ini seorang penyanyi. Gak usah bakulan. Gak usah bakulan. Akhirnya diborong. Tolong ya. Ya. Makasih ya, Ini Mas. seorang penyanyi. Soalnya aku mau Akhirnya pergi, dibandingkan Mas. begitu kawan. Potongannya masih dibujuki. Semoga lari terus ya, sehat selalu ya. Oh, diborong. Oke. Ya Allah. Jadi ya seperti itu kawan ya. Masalahnya ini masalah public figure seorang Gus, seorang yang sering banyak menyampaikan adab Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana agama itu, menghormati orang lain. Itu kan dia sebagai seorang agamawan yang akan berbicara dalam hal-hal lingkup tersebut. Tetapi ketika ada perilaku-perilaku yang janggal seperti ini kan akhirnya dibandingkan dengan seorang penyanyi. Dan anehnya lagi seorang penyanyi masih punya attitude yang lebih bagus dari dia. Ini kan ngeri kawan. Karena sudah sering berkumpul dengan para kabib-kabib itu ya akhirnya ya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini kita masih tentang isu kemarin bahwa ada banyak narasi-narasi Rizik Syihab di acara reuni 212 dan sampai sekarang masih banyak diperbincangkan oleh netizen ya. Kita lihat ya. Prabowo menghadiri acara aksi 212 Palestina di Monas RI Pusat. Ini sudah banyak kegirangan ya. Balawi neo PKI, neo Yahudi, neo teroris, reuni kena prank, pribumi jadi musibin, mengharap kafling surga. Ada yang bikin ngakak ngikik loh guys. Dikiranya Pak Prabowo yang datang, gak taunya dari pihak kepolisian dihimbau segera membubarkan diri. Karena izinnya tanggal 2 pagi, dari malam sudah gunakan area publik Monas yang sibuk kerja pula, ganggu banget kan guys. Apa mereka pada tidak kerja ya? Udah kegirangan semua. Bapak Presiden tercinta Pak Prabowo Subianto mantau dari dalam heli bersama Pas Pampres. Semoga beliau sehat selalu membawa Indonesia menuju puncak kejayaan keemasan. Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri undangan reuni Akbar 212 yang digelar hari ini. Prabowo absen reuni tinjau tambak Kepala negara ikan. ternyata punya agenda lain, yakni mengunjungi tambak ikan di Lasalin di Karawang, Jawa Barat. Pantauan Tribun News, Prabowo tiba di kawasan Jadi acara reuni 212 ini tidak lebih penting dari ikan nila. Prabowo Subianto tidak menanggapi undangan reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember. Prabowo lebih memilih melakukan kerja di modeling kawasan tambak Masih penting ikan nila. Salin atau BINS milik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Karawang, Jawa Barat bertepatan dengan reuni Akbar 212. Sementara itu koordinator lapangan reuni Tadi pagi ada reuni 212 ya, pada ngumpul mendoakan apa ke pemerintahan Pak Prabowo sekarang dan minta kepada masyarakat jangan mengganggu. Kita lihat dulu, tapi tetap kritis, gitu ya, Habib Rizik ya. Saya melihatnya begini. Melihatnya begini.
Habib Rizik dulu kan itu anak abah banget ya, kelompoknya pendukung Anies Baswedan ya, pendukung loyalis. Tapi ketika Anies Baswedan belok, memang orang itu kan tukang belok, politisi dia, bukan ideologis dia. Jadi dia oportunis sejati tuh. Ya si abah itu dia belok, kemudian tidak sesuai, pecah. Anak abah Islam fundamental termasuk Habib Rizik FPI ke RK ya sekarang, atau barisannya Pak Prabowo lah. Secara implisit kan dia mendukung ya, hari ini di Monas ngomongnya kan. Sekarang gini, sah-sah aja siapapun boleh mendukung, tetapi tolong Pak Prabowo, saya tahu saluran-saluran logistik mereka memang dari Bapak, makanya ketika Bapak bergabung menjadi satu sama Jokowi, Pak Jokowi, itu kan aman semua, tidak ada lagi demo-demo apalah jilid-jilid. Tetapi tetap bagi kita ya, aktivis atau masyarakat atau pejuang menginginkan Indonesia itu harus toleransi, harus pluralis. Barisan mereka mendukung Bapak, bagi kami tuh kami tidak peduli gitu. Di luar mendukung Bapak pun nggak lebih baik sebenarnya. Tapi kalau memang mereka keputusan seperti itu, ya hati-hati gitu Pak Prabowo melihat ini. Ya tapi saya nggak perlu ngomong gini sih, Bapak memang orang militer, ngertilah kontra intelijen. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan, ini cara kita menginterview. Coba wartawan yang agak bisa di-delete nggak yang tadi itu? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Wow. Takbir. Rizik menuntut Bapak IR Haji Joko Widodo Presiden RI ke-7 bertriliun-triliun. Hello saudari, ngaca dong, lu siapa? Lu coba imigran gelap dari Yaman, nggak jelas. Lu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Di mari ya, masih untung lu masih hidup di Indonesia ya. Halo saudari, takbir. Orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Adilan, tangkap. Ini ya para supervisor pedagang-pedagang agama ini. Kalau masa udah nggak muat, nggak apa-apa. Mana masanya yang nggak muat? Kalau nggak muat, masih banyak tempat itu. Mulai digeser dikit-dikit. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakit. Tangkep itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah. Ya guys, jadi ya ini sekarang ini mungkin racun dari sumpah-sumpah itu ya. Dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi siapa yang dihinakan oleh Allah? Kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Kalau saja kaum Habib Alwi mengaku bahwa mereka aslinya emang bukan zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami semua umat Muslim juga akan tetap menghormati sebagai sesama umat Islam. Tapi apakah mereka akan legowo ikhlas? Saya pikir mereka tidak akan pernah legowo ikhlas,
karena sifat ikhlas itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Faktanya Ba'lawi itu tidak ada satupun yang berilmu. Habib Muhammad Rizik Syihab bersama Front Pembela Islam dengan pengikut Ahmadiyah. Jawab yang jujur. Siang hari ini Rasulullah hadir. Siang hari ini Rasulullah hadir. Sore hari ini Nabi hadir, Bu. Sore hari ini Ini nih dongeng-dongeng seperti ini ya. Jawab yang jujur. Para mukibin ini. Habib Rizik bela Nabi Muhammad, benar apa salah? Benar salah. Demi Allah. Rabbul Ka'bah, saya bersumpah atas nama Allah. Rabbul Ka'bah. Nabi Muhammad wajib kita bela. Betul? Aduh, ya Allah. Jual-jual Nabi Muhammad, jual-jual cucu Nabi. Habib Rizik kita angkat. Oh, ini negara hukum. FPI lagi, Habib Rizik lagi. Baik. Oh, negara hukum. Kenapa coba? Indonesia ini punya hukum positif. Dan pemerintah tidak akan sembarang nangkap orang, kecuali orang-orang itu memang bersangkutan dengan kriminal. Walaupun kiai, ulama, kabib sekalipun, pongkol kabib sekalipun, kalau berurusan dengan kriminal, yo ditangkep. Rizik Syihab teriak tes DNA saudara. Itu yang selalu digemborkan, nyata hanya gertakan. Ini faktanya ini kawan. Jangan didengar, itu tukang bikin onar. Jangan didengar. Tukang bikin onar. Ada yang berubah mau tes Bahar Smith berkoar tes DNA pertama. Tapi kau lihatlah kenyataannya, cuma gede bacotnya. Jangan didengar, itu ocehan si Bahar. Jangan didengar itu. Sudah bertahun-tahun klan Ba'lawi jaya kaya, Garuda banyak pendukung dan pengikutnya. Sekarang sudah nyungsep jadi jangkrik yang terdengar cuma krak krik dari dalam lubang. Nggak usah sadarlah saudaraku para muhibbin. Nggak usah sungkan-sungkan dan nggak usah ragu-ragu, bilang aja jongos pakai kata muhibbin segala. Culun banget loh. Ada yang bilang Ono Muhammad pernah merah 70 kali kasih Sidratul Muntaha. Aku nggak percaya, paling nyangkut di tiang listrik. Makanya mukibinnya banyak yang pada error, pada konslet. Begundel habis jalan nasab juga omongannya nggak ada aturan, bahkan tak peduli aturan. Kamu sok ngatur, nasihati dapat sertifikat apa kamu dari kami? Astagfirullahaladzim. Ini kiriman netizen ya, dan ini sudah rata-rata ini masih belum seberapa. Ini kiriman netizen itu banyak yang ngeri kawan. Nah, sekarang kita akan putarkan beberapa lagu terkait lagu nasab ini. Masih banyak karya-karya Nusantara, karya-karya anak bangsa di dalam ikut berpartisipasi mencerdaskan anak bangsa melalui lagu ya, melalui musik. Karena salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan bangsa ini adalah musik ya. Itu fakta itu kawan. Ini Habib numpang. Mantap, lanjut. Ini lagu terbaru. Bangsa ini kok seperti ini sekarang. Kaum bangsa suka numpang itu di negeri Yaman, juga numpang di Nusantara. Setan Habib tak punya negara. Jadi sama-sama numpang ternyata. Di Yaman numpang, terutama di Indonesia ini numpang. Akunya majikan. Ini banyak sudah kaum Ba'lawi yang lengkap, tinggal para budak yang masih jadi jongosnya. Anaknya kiai
masih muda-muda kena tipu daya. Rungkat kiri rungkat, para ba'alwi kepala minggat cepat Ya Allah. minggat. Kalian anjing hurufat rakyat Indonesia sudah tahu semuanya bahwa jamasmu pergi dari Nusantara. Para jobol taunya numpang, numpang makan dan istri orang. Para bangsat taunya nipu, nipu nabi nasabnya palsu. Para bangsat anjing imigran, doyan dawir dan selangkangan. Para anjing hurufat ngaku Yaman padahal bukan. Kaum bangsat suka menumpang, numpang nipu di negeri Yaman, juga numpang di Nusantara. Setan habis tak punya negara. Gimana saudara? Satu lagi ya. Ini masih satu lagi. Kita mulai ini. Raden Panji Ingsun cari-cari makan palsu. Cara makan palsu. Ini real ya. Jadi seperti itu kawan ya. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.